Bocah ini menghancurkan pesawat dengan ketapel. Saat ia bangun dan ingin menyampaikan kabar baik itu kepada ibunya, ia baru sadar kalau ia sendirian. Tiba-tiba, tetangganya masuk dan mendorong bocah itu keluar dari jendela. Ternyata, desa mereka diserang Nazi. Sam berlari sekuat tenaga. Saat ia menoleh, rumahnya sudah menjadi abu. Ia tidak punya rumah sekarang, dan terpaksa bersembunyi di hutan. Sam ketakutan. Sebenarnya Sam tahu, kalau mamanya sudah tiada. Perang membuatnya jadi yatim piatu. Meski masih kecil, dia harus berjuang. Saat haus, ia minum air hujan. Kalau lapar, ia makan buah liar. Ia juga membuat senjata dari ranting untuk mengusir hewan liar. Sam menyemangati dirinya sendiri. Tapi, hal yang paling ditakutkannya terjadi. Di hutan, muncul 3 tentara Nazi. Sam panik dan bersembunyi di rongga pohon. Tapi, saat mendongak, di atasnya ada ular berbisa. Ular itu merambat mendekatinya. Sam menutup mulutnya dan menahan napas. Ia berusaha keras untuk tetap diam. Karena ia tahu, Nazi lebih menakutkan dari ular berbisa. Setelah tentara pergi, Sam memungut kaleng bekas makanan, dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Sepatunya rusak, dan ia menambalnya dengan kulit pohon. Tiba-tiba, bom berjatuhan di dekatnya. Sam terguling ke dasar jurang. Kondisi fisik dan mentalnya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya, Sam yang kuat pingsan. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berkata kepada landak di sampingnya. Ajaibnya, pasukan Uni Soviet menemukan Sam, dan membawanya ke kemah. Setelah Sam siuman, Sam bertanya pada Tony, kapten tim. Jawaban Sam yang polos ini, membuat semua tentara tertawa terbahak-bahak. Kata Tony. Setelah menahan tangis berhari-hari, akhirnya Sam menangis juga. Mama. Ia tidak bisa berkata-kata. Tentara tahu Sam kehilangan keluarganya. Mereka segera mengalihkan perhatian Sam dengan makanan. Kemudian, Sam dikirim ke rumah sakit perang. Perawat mengobati luka-luka di sekujur tubuhnya. Begitu bertemu Sam, Anne si perawat merasa kasihan padanya. Saat Tony menjenguk Sam, Sam bertanya banyak hal kepadanya. Tony mengosongkan peluru dan memberikan pistolnya. Sam mulai berimajinasi. Sam sangat lucu dan polos. Ia menjadi idola di kalangan tentara. Seorang pria memberinya sekantong apel. Temannya membawakannya permen. Kemunculan Sam mengingatkan tentara pada anak mereka. Mereka berharap Sam bisa tinggal di tim. Anne juga membujuk Tony. Tapi, Tony menolak. Anak kecil tidak seharusnya di medan perang. Anne bertanya balik. Hari saat Sam keluar dari rumah sakit, Tony mau mengantarnya ke panti asuhan yang aman. Ia bahkan membuatkan Sam pistol kayu mainan. Sam sangat senang dan memeluknya. Dua kalimat sederhana ini menggoyahkan pendirian Tony. Di masa perang, mana ada tempat yang benar-benar aman? Tony merobek dokumen panti asuhan, lalu bertanya pada Sam. Begitu tahu Sam boleh tinggal, para tentara girang bukan main. Mereka begadang membuatkan Sam seragam tentara. Esoknya, Tony membangunkan Sam, dan menyuruhnya memakai seragam, sebelum korek api terbakar habis. Ini adalah syarat dasar menjadi tentara. Tapi, jelas-jelas, Tony membasahi korek api. Setelah memakai seragam, tentara kecil yang pemberani pun siap bertugas. Semua tentara memberinya hormat, tapi, perang tidak memilih korban. Untung saja Tony melindunginya tepat waktu. Ia memasukkan Sam ke parit. Hujan bom sangat mengerikan. Sam pun sadar betapa kejamnya peperangan. Tentara yang barusan bercanda dengannya, sekarang luka parah. Sam yang pengertian ingin membantu sebisanya. Ia pergi ke kemah, dan memberikan air kepada tentara. Ia berusaha sebisanya. Seorang tentara menjadi buta, dan meminta Sam membaca surat dari keluarganya. Meski Sam buta huruf, tapi demi membuat si kakek bahagia,
Ia mengarang kata-kata indah. Sam berterima kasih kepada Tony karena membuatkannya seragam. Tapi, di reruntuhan, mesin jahit yang baru dipakai kemarin sudah hancur lebur. Sam ikut melepas topi seperti ayahnya. Saat itu, Sam mengurungkan niatnya menjadi tentara. Sam mulai meniru kebiasaan orang dewasa, dan mencukur jenggotnya. Солдат! Sambil bicara begitu, ia memberi hormat. Lalu pergi ke kemah mencari ayahnya, untuk meminta tugas harian. Tony menyuruhnya membagikan surat. Para tentara mengerubutinya. Ini adalah momen terbahagia bagi mereka. Tentara yang telat mengambil surat dihukum menari. Sam mengantar surat lagi. Tapi, tentara yang ia panggil tidak menjawab. Seorang paman menariknya. Tentara yang menari kemarin itu gugur. Sam sedih. Ia melepas topinya, untuk menghormati tentara yang gugur. Sam lalu berbalik pergi, melihat raut wajahnya yang muram. Hati para tentara juga sakit. Setiap jiwa yang berkorban, membuat mereka sedih. Seorang tentara memberi Sam teropong. Sam mulai belajar berpatroli seperti tentara lain. Ia melihat sepatu bergerak di tumpukan jerami. Sam segera melaporkan kepada tentara patroli. Meski tidak ada yang percaya pada awalnya, tapi keyakinan Sam berhasil membuat mereka penasaran. Siapa sangka benar saja ada yang salah. Supaya lebih aman, mereka membakar jerami. Ternyata di dalam ada 2 Nazi yang bersembunyi. Tentara patroli mengeroyok mereka. Mereka juga menemukan radio, yang digunakan musuh untuk menandai tempat menanam ranjau. Bila Sam tidak menemukannya, tamatlah sudah riwayat mereka. Beruntung ada Sam di sana. Tentara melapor ke Tony. Tony sangat senang. Молодец, сынок. Ну, что вы со мной как с маленьким? Я такой же солдат, как и все. Tak lama, Nazi melancarkan serangan besar-besaran. Sam menarik kotak mesiu yang lebih berat dari dirinya, untuk isi ulang tentara. Begitu melihat Sam, tentara menyuruhnya kembali ke kamp. Sam ngotot. Akhirnya, tentara bilang ini perintah. Kamu tidak boleh menolak. Есть выполнять. Soviet dibuat kalang kabut dengan invasi kali ini. Telepon mereka putus akibat bom. Mereka kehilangan kontak. Tony menyuruh tentara menyambungkan telepon. Saat tidak ada yang memperhatikan, Sam menyeret kabel telepon keluar kamp. Ia naik ke medan perang. Sambil tiarap, ia merangkak maju. Terdengar suara letusan bom di dekatnya. Nyaris saja Sam terkena bom. Tapi, bocah 6 tahun ini tidak menyerah. Tentara di depan sudah pingsan. Sam bertanya cara menyambungkan kabel. Tentara itu menjelaskan caranya dengan napas terakhirnya. Sam mencoba menyambungkan kabel. Ia berhasil menemukan ujung satunya meski hampir dibom. Lalu meletakkannya bersilangan. Telepon kembali berfungsi. Berkat bantuan Sam, Soviet berhasil menang kali ini. Setelah perang, Sam dan tim Tony meninggalkan garis depan. Mereka melewati desa. Anak kecil di desa sangat iri dengan Sam. Kami juga ingin pergi perang, tapi nenek melarang. Para bocah cuma melihat lencana dan seragam yang gagah. Tapi, mereka tidak bisa membayangkan kenaasan di baliknya. Sam melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka melindas ranjau darat. Telinga Sam berdenging dan kepalanya pusing. Setelah ia sadar, tentara yang memungutnya waktu itu sudah tewas. Kematian adalah hal lumrah di peperangan. Tim Tony dan tim pusat berkumpul. Di depan jenderal, Sam minta tugas ke Tony. Periksa seragam dan perlengkapan tentara. Melihat Sam yang imut dan lucu, tentara tidak mau melepasnya. Bahkan, ada yang memberi coklat yang ia sayang-sayang kepada Sam. Sam sebetulnya mau makan, tapi ia menahannya. Tugasku lebih penting. Я выполняю приказ командира, товарища Кузнецова. Para tentara berkumpul. Рота, у кого рваные сапоги? Шаг вперед! Скажи, ты писать умеешь? Ну, умею. Тогда запиши фамилию, у кого нет сапог. Tugas pun selesai. Jenderal terus memujinya. Tony bahkan merasa sangat bangga. Tapi, saat jenderal bertanya Sam mau hadiah apa, jawaban Sam tak terduga. Rasanya, Tony mau menghilang saja dari muka bumi. Aku mau ayahku menikah dengan Anne,
Jenderal sekuat tenaga menahan tawa dan setuju. Saat Tony dan Sam berdiskusi tentang pernikahan, tiba-tiba Nazi menghujani mereka dengan bom. Sam segera loncat ke parit. Kelincahannya membuat Tony sedih. Sayangnya, Tony tertimbun di reruntuhan. Sam berusaha menolongnya. Ia berusaha memindahkan reruntuhan. Tapi, mana bisa seorang bocah memindahkan batang pohon sendirian? Papa! Papa! Sam segera mencari bantuan. Esoknya, Anne memberitahunya kalau ayahnya selamat dan akan sembuh tidak lama lagi. Tapi, begitu Sam melihat ayahnya yang terbaring lemah, Sam menangis terseduh-seduh. Ia takut kehilangan keluarganya sekali lagi. Tak lama, karena aksi heroik Sam di medan perang, Jenderal menghadiahinya lencana kehormatan. Sam bukanlah tokoh fiksi, melainkan tokoh yang benar-benar pernah hidup di Perang Dunia II. Nama aslinya Seryoza Aleskov. Film ini dibuat berdasarkan kisahnya. Siapa kira, bocah ini mengalami banyak trauma dan kehilangan. Ia juga pernah terluka saat kena ranjau. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya tahun 1944 kondisi berbalik. Sam pun bisa pensiun jadi tentara. Keberaniannya adalah tragedi. Anak kecil tidak seharusnya di medan perang. Tapi, lebih tepatnya, perang tidak seharusnya ada. Kalau bisa, semoga semua anak hidup dalam kedamaian. Kalau bisa, semua orang dewasa juga tidak perlu mengalami kejamnya perang. Aku Kaki Minyak, sampai jumpa.